Artinya ilmu itu susah. Nah sekarang Rasulullah mengatakan menuntut ilmu adalah sesuatu yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ilmu yang seperti apa? Orang ilmu ini besar, ilmu itu luas. Ilmu yang paling wajib dipelajari untuk setiap kalangan adalah ilmu. Jadi seperti itu. Antum tadi mengatakan bahwasanya adanya majelis ilmu ini sangat penting. Namun yang saya ingin tanyakan, banyak yang diantara kita ini sering mengadakan majelis ilmu, namun yang disampaikan itu belum tentu bermanfaat gitu untuk diamalkan. Nah, pertanyaan saya, ilmu apa yang hendaknya harus kita kaji terlebih dahulu, terutama kita yang sebagai orang awam gitu. Kami sebagai yang awam, apa yang harus kita kaji terlebih dahulu agar bisa bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Akan tetapi ilmu yang mana? Karena ilmu itu adalah bahrun la sahilalah. Ilmu adalah lautan yang tidak ada tepinya. Lautan yang tidak ada tepinya. Maka susah sekali untuk menjadi orang yang berilmu. Susah. Walaupun di Indonesia ini serba dipermudah. Orang nggak punya ilmu saja dibilang al-alim, ya. Atau orang yang masih sekolah, masih belajar bilang al-allama, ya, karena apa? Karena imamannya besar kayak Bang Vespa. Al-allama itu gelar yang sulit untuk dicapai. Allam itu artinya itu mubalaghah di dalam bahasa Arab, artinya orang yang betul-betul berilmu. Ditambah lagi tak marbutah, artinya sudah di dalam penghujung keilmuan, artinya orang yang hebat sekali. Ya, jadi penempatan terkadang yang sedikit salah. Maka ilmu itu susah. Satu ilmu saja dari ilmu yang banyak fan-fan, di antaranya ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab, kenapa kok perlu belajar bahasa Arab? Ya karena Al-Quran bahasa Sunda. Al-Quran bahasa Arab, makanya perlu kepada belajar bahasa Arab, karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Dan bahasa Arab tidak sama seperti bahasa-bahasa yang lain. Terkadang kalau kita artikan secara harfiah, secara terjemahan, artinya kacau, bahkan bisa menjadi orang yang salah walaupun sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad kafar. Orang yang menerjemahkan atau mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, kemudian betul, dia keluar dari agama Islam. Betul, apalagi salahnya. Artinya apa? Artinya perlu kepada penguasaan ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab aja ada 13 ilmu. Bahasa Arab aja ada 13. Ada nama ilmu nahwu, ada namanya ilmu sharaf, ada ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu qawafi, ilmu imla, ilmu kitabah, ilmu insya, ilmu arud. Ada 13 ilmu. Ini kita satu aja ilmu nahwunya aja belum kebaca-baca. Jangankan ilmu nahwunya, satu kitab dari ilmu nahwunya saja terkadang belum kebaca. Terus ngerasa diri kita ini orang hebat, mengomentari ulama. Paham atau tidak? Iya. Saya mondok dari sebelum balik. Saya masih kecil, umur 11 tahun. Sudah dibuang sama orang tua saya di pondok, nggak pulang-pulang. Sampai usia 22 tahun. Kemudian 22 tahun saya ke Yaman, ke Arab, belajar lagi, nggak pakai pulang. Kalau saya hitung 17 tahun saya belajar di luar, nggak sama orang tua, 17 tahun. Kalau lagi majelis-majelis ada pertanyaan seputar fikih atau semisalnya, kalau ditanya orang masih bingung mau jawabnya. Ini yang setiap hari saya belajar. Terkadang kalau ditanya masalah hukum saya masih bingung jawabnya. Ini enggak. Anak-anak muda sekarang ini apa? Semuanya dijawab. Tabrak terus ada yang bertanya. Bahkan kalau nggak ada yang bertanya, dia taruh di Instagram, ayo siapa yang mau tanya sama saya. Betul atau tidak? Iya. Artinya ilmu itu susah. Nah sekarang Rasulullah mengatakan menuntut ilmu adalah sesuatu yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ilmu yang seperti apa? Orang ilmu ini besar, ilmu itu luas. Ilmu yang paling wajib dipelajari untuk setiap kalangan adalah ilmul hal. Ilmul Apa itu ilmu hal? Ilmu yang paling kamu butuhkan sekarang.
Contohnya setiap muslim itu perlu sholat, maka pelajari rukun sholat, syarat sholat, pelajari mubtilatus sholat, yang membatalkan sholat, pelajari apa-apa yang bisa merusak sholat, apa-apa yang bisa menjadikan pahala kita besar ketika sholat. Karena sholat ada setiap hari. Haji ada nggak? Nggak ada setahun sekali dan kita tidak melakukannya. Artinya apa? Banyak ilmu yang lebih penting untuk kita pelajari, walaupun itu sama-sama ilmu. Paham atau tidak? Nah, itu namanya ilmu. Apalagi ilmu yang membahas tentang perdebatan, perbedaan, itu nanti dulu. Udah, kita sama-sama aja dulu. Ilmu yang haji saja, yang rukun Islam, itu tidak perlu dibahas kecuali ketika kamu ingin melakukannya, atau kalau kamu sudah menguasai ilmu-ilmu yang lain, ilmu yang wajib. Makanya ada satu faedah namanya qaddimil aham minal muhim. Dahulukan sesuatu yang lebih penting dari sesuatu yang penting. Mau nikah, pelajari tentang hukum-hukum nikah, rukun-rukun nikah, syarat-syarat nikah, hak-hak suami, hak-hak istri, apa hukumnya, itu yang dipelajari. Itu namanya ilmu hal yang wajib. Itu ilmu yang wajib, ya. Dia belum paham rukun sholat, ditanya berapa, nggak tahu. Tapi ilmu faraid kuat, buat apa? Ilmu warisannya kuat, buat apa kamu ilmu warisan? Paham itu tidak? Ditanya syarat-syaratnya sholat, syarat-syaratnya wudhu ada berapa? Wah, ternyaho. Syarat-syaratnya wudhu, aduh, nggak tahu sama sekali. Syarat-syarat wudhu kamu nggak tahu. Terus kamu sudah hafal alfiyah, buat apa? Namanya bodoh. Karena ilmu yang paling terpenting apa? Ilmu hal. Ilmu yang sekarang kamu akan bersama dia, itu adalah ilmu yang paling terpenting, harus kamu pelajari. Maka kalau banyak pengajian, kamu lihat apa yang paling terpenting. Nah, sekarang usia saya sudah 60 tahun, 70 tahun. Apa yang saya lakukan, Habib? Penataan hati, pembersihan hati, pengharapan kepada Allah untuk diampuni dosanya. Itu adalah ilmu yang perlu untuk kita dapatkan sekarang, supaya kita husnudzon kepada Allah, supaya kita berbaik sangka kepada Allah, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu namanya ilmu yang paling penting.